di dalam bacaan kita kadang-kadang seorang hamba Allah karuniakan bisa melakukan bermacam-macam amal. Umpama dia bisa beramal zahir seperti sholat, puasa, zikir, baca Quran. Dia bisa beramal batin seperti dia membersihkan hatinya dari hal yang tercela, mengisi dengan hal yang terpuji. Ini bisanya beramal macam-macam dalam perbuatan hamba karena Allah berikan baginya bermacam-macam waridat, bermacam-macam hal yang datang di hati. Tadi dicontohkan hal yang datang di hati kadang-kadang bentuknya seperti hebat, rasa hebat kepada Allah. Dia lihat alam, mengakui oh ini kehebatan Allah dan kekuasaannya. Dilihat kepada dirinya, menunjukkan kehebatan Allah yang telah menciptakan dirinya. Nah, kadang-kadang rasa hebat ini membentuk satu amal yang dinyatakan dengan amal itu tajallil jalal, tampak keagungan Allah. Jadi di saat dia merasa Allah Maha Hebat, maka di saat dia sholat, di saat dia puasa, di situ yang tampak di hatinya jalalullah, keagungan Allah. Di saat dia menjadikan, di saat Allah datangkan di hatinya al-unsu. Unsu artinya bahasa kita ini jinak, pengen dekat selalu. Nah, kadang-kadang orang pengen dekat kepada Allah. Di mana dia ada, rasanya gelisah kalau jauh dari Allah. Sampai dia berkata, ya Allah, setiap saat saya bergumul dengan akhwan, diberikanlah taufik supaya engkau kumpulkan hatiku kepada engkau dengan ibadah. Ini kalau udah ada rasa jinak ibadah, enggak betah dia kumpul dengan makhluk, enggak betah dia kumpul dengan kaun. Dia hanya pingin ya Allah berikan saya khidmah kepadamu. Ini karena ada unsun, ada rasa jinak, selalu pengen dekat kepada Allah. Jadi berarti macam-macam waridat adalah mendorong untuk kita beramal dengan macam-macam amal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi amin. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwil waridatil ahwali. Tanawwa'at bermacam-macam jenis-jenis amal karena bermacam-macam waridatil ahwal, bermacam-macam hal yang ada pada hamba. Dijelaskan waridatul ahwal hiya ma yaridu alal qulubi minal ma'arifir rabbaniyati. Waridatul ahwal,
warid hal-hal manusia adalah ma yaridu, apa yang datang atas hati-hati hamba, minal ma'arifir rabbaniyah, daripada makrifat ketuhanan, wal asrarir ruhaniyah, dan sir-sir rohani, sir-sir yang ada di dalam hati. Wahiyallati tujibulaha, dia itulah yang menyebabkan bagi tanawu'il amal, bermacam-macam amal, dialah yang menyebabkan bagi tahun awal ahwalan, akan beberapa hal, hamidatan, yang terpuji. Minha, faminha, maka sebagian dari hal-hal yang mahmudah, waridun, datang, yujibu, haibatan, yang menyebabkan kehebatan. Wa minha, dan setengah daripadanya, waridun, datang, yujibu unsan, yang menyebabkan kejinakan, kenikmatan, dekat kepada Allah. Wa minha, setengah daripadanya, waridun, yujibu qabdan, dan setengah daripadanya datang, yujibu qabdan, yang menyebabkan qabd, tertahan hati hanya kepada Allah. Wa minha waridun yujibu bastan, dan setengah daripadanya adalah datang yang menyebabkan akan keluasan hati, ila ghairi dzalika, kepada yang lain dari itu, min mukhtalifatil ahwal, daripada bermacam-macam hal-hal yang ada di hati hamba. Walamma kanat hadhil waridatu aidan mutanawwi'atan, dan tatkala ada waridat ini mutanawi'atan, bermacam-macam, kana ajnasul a'mali, jadilah jenis-jenis amal itu, allati taqtadiha, yang menuntut akan bermacam-macam waridat, yang menuntut akan jenis amal oleh waridat itu pula, mutanawi'atun, bermacam-macam. Wal a'malu, dan amal-amal, zahirah, yang zahir, abadan, selamanya, tabaun li ahwalil qulubi, mengikuti bagi hal-hal hati, al-batinati, yang ada di dalam batin, makbulatun, ya, kama sebagaimana sayaquluhul muallif, yang akan mengatakan oleh muallif, pengarang kitab, hada, akan ini, fi qawlihi husnul a'mali tabi'un bi husnil ahwali, baiknya amal mengikuti akan baiknya keadaan. Di dalam bacaan kita, kadang-kadang seorang hamba Allah karuniakan bisa melakukan bermacam-macam amal. Umpama dia bisa beramal zahir seperti salat, puasa, zikir, baca Quran. Dia bisa beramal batin seperti dia membersihkan hatinya dari hal yang tercela,
mengisi dengan hal yang terpuji. Ini bisanya beramal macam-macam dalam perbuatan hamba, karena Allah berikan baginya bermacam-macam waridat, bermacam-macam hal yang datang di hati. Tadi dicontohkan hal yang datang di hati, kadang-kadang bentuknya seperti hebat, rasa hebat kepada Allah. Dia lihat alam, mengakui, oh ini kehebatan Allah dan kekuasaannya. Dilihat kepada dirinya, menunjukkan kehebatan Allah yang telah menciptakan dirinya. Nah, kadang-kadang rasa hebat ini membentuk satu amal yang dinyatakan dengan amal itu tajallil jalal, tampak keagungan Allah. Jadi di saat dia merasa Allah Maha hebat, maka di saat dia sholat, di saat dia puasa, di situ yang tampak di hatinya jalalullah, keagungan Allah. Di saat dia menjadikan, di saat Allah datangkan di hatinya al-unsu. Unsu artinya bahasa kita ini jinak, pengen dekat selalu. Nah, kadang-kadang orang pengen dekat kepada Allah. Di mana dia ada, rasanya gelisah kalau jauh dari Allah. Sampai dia berkata, ya Allah, setiap saat saya bergumul dengan akhwan, diberikanlah taufik supaya engkau kumpulkan hatiku kepada engkau dengan ibadah. Ini kalau udah ada rasa jinak ibadah, enggak betah dia kumpul dengan makhluk, enggak betah dia kumpul dengan kaun. Dia hanya pingin, ya Allah berikan saya khidmah kepadamu. Ini karena ada unsun, ada rasa jinak, selalu pengen dekat kepada Allah. Jadi berarti macam-macam waridat adalah mendorong untuk kita beramal dengan macam-macam amal. Karena itu musannif mengatakan bahwasanya tanawwa'atil a'mal, bermacam-macam jenis amal, litanawwi waridatil ahwal, datangnya macam-macam jenis amal kita disebabkan karena bermacam-macam al-warid yang datang ke hati kita daripada ahwal, keadaan yang diberikan oleh Allah. Hal itu sesuatu yang berubah di hati. Kadang-kadang timbul rasa ingin dekat dengan Allah. Kadang-kadang timbul di hati rasa kehebatan Allah. Kadang-kadang timbul di hati rasa keindahan apa yang Allah lakukan. Kadang-kadang di hati terasa bahwa begini luasnya nikmat Allah. Ini perasaan-perasaan ini yang mendorong untuk timbulnya amal-amal yang bermacam-macam. Itu kata musannif, ya. Nah, sebab itu beliau katakan dalam syarahnya, iradatul ahwali min ma yaridu fil qulubi, waridatul ahwali, yang datang keadaan-keadaan pada hamba, ma yaridu alal qulub, yang datang di hati, minal ma'arifir rabbaniyah, di antaranya min lil bayan, yaitu adalah ma'rifah ketuhanan, mengenal Allah. Kadang-kadang datang di hati kita mengenal rabbaniyah, mengenal kepada Allah. Yang kedua, wal asrarur ruhaniyah, rahasia rohani. Apa? Wahya allati tujibulaha ahwalan hamidatan, rahasia di hati yang menyebabkan timbulnya keadaan yang terpuji di hati. Jadi asrarul qulub itu timbul di hati kita.
sesuatu hal yang terpuji. Contohnya minha, setengah daripadanya, waridun yujibu haibatan, perasaan hati yang menyebabkan kita merasakan kehebatan Allah. Yang tadi saya katakan, lihat alam, maha hebat Allah. Lihat segala kejadian, maha hebat Allah. Apa yang dilihat itu adalah yang disaksikan di hatinya, haibatullah. Ini waridat. Sehingga kalau dia merasakan kehebatan itu, bila dia sholat terasa tajallil jalal, tampaklah keagungan, kebesaran Allah. Kedua, minha, setengah daripadanya, waridun yujibu unsan, sesuatu yang datang di hati yang menyebabkan dia unsan, bahasa Jakarta jinek. Kalau jinek, binatang jinek biasanya pengen dekat sama yang dijinekin. Ya. Begitu juga kalau orang merasa selalu pengen dekat sama Allah, itu unsan. Rasanya enggak betah jauh dari Allah. Sampai dia mengatakan, ya Allah, setiap hari saya bergumul, setiap hari saya dihadapi dengan segala kaun, segala yang ada. Berikanlah taufik kepadaku untuk bisa khidmat kepadamu. Tinggalkan alam untuk hikmah kepada Allah. Ini yang dorong adalah unsan, rasa ingin dekat kepada Allah. Itu waridat. Ketiga, wa minha waridun yujibu qabdon. Ketiga adalah perasaan yang menyebabkan kita qabd. Qabd, menahan diri untuk selalu ingat Allah. Dia tidak ingat dirinya, enggak ingat alam, enggak ingat apapun, yang diingat hanya Allah. Allah yang saya sebut namanya, Allah yang saya lakukan ibadah kepada, yang diingat hanya Allah. Itu qabd. Berarti kalau orang ini di hatinya timbul qabd, akan timbul dalam ibadahnya musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan Allah. Yang dilihat bumi langit bukan bumi langit, yang dilihat Allah, karena Allah yang atur, Allah yang ciptakan. Itu timbul musyahadah. Kalau dia punya perasaan qabd. Ya. Ya. Wa minha, setengah daripadanya, yujibul bast, waridatun yujibul bast, waridat yang menyebabkan luas hatinya, lapang hatinya. Mana bahwa dia merasa luas, bisa ibadah karena nikmat Allah. Dia enggak merasa dirinya punya andil dalam ibadah itu. Sebab kalau orang yang basat, hatinya luas, ingat nikmat, itu ibadahnya adalah yang dirasakan minnatullah, karunia Allah. Saya bisa sholat, karunia Allah. Karena diri saya yang jadikan Allah. Sehatnya dari Allah, ilmunya dari Allah, semua dari Allah. Saya enggak punya andil apa-apa. Seolah-olah yang disaksikan ibadahnya ini adalah ibadah yang datang dari Allah, karunia Allah. Itu kalau udah baset akan timbul minnatullah. Selalu melihat apa yang dilakukan karunia Allah. Nggak ada dia lihat dirinya. Nah, ini yang namanya waridat. Ila ghairi dzalika, kepada lain-lain sifat itu, min mukhtalifatil ahwal, daripada macam-macam hal hamba yang datang dari Allah. Walamma kanat, tatkala ada hadhil zahirati, tatkala ada hadhil waridatu aidan mutanawiatun, sebagaimana adalah yang datang ini bermacam-macam, kanat, jadilah ajnasul a'mali, jadilah jenis-jenis amal yang dia lakukan,
taktadihi hadil ahwal hadil waridat, menuntut akan dia oleh waridat. Jadi kalau dia beramal itu adalah timbulnya karena dorongan dari waridat ini. Kalau datang qobat akan dia merasa tajalli jalalullah. Datang basat akan merasa musyahadah kepada Allah dan seterusnya. Itu yang mendorong apa yang dilakukan di luar amalnya adalah waridat yang datang dari Allah di hatinya. Ya, mutanawiatun dan bermacam-macam. Wal a'malu dan bermula amal-amal zahir abadan selamanya tabaun li ahwalil qulub. Amal zahir selamanya ikutin yang di hati. Kita sholat ikutin hati. Kita puasa ikutin hati. Apa saja yang kita kerjakan itu tabaun, ngikutin apa yang ada di hati. Al-batinati yang tersembunyi di dalam batin. Kama qala al-muallif, sebagaimana sayaqulu akan berkata muallif dalam perkataannya, husnul a'mal tabiun bi husnil ahwal. Jadi amal yang baik ngikutin waridah yang baik. Jadi kalau waridah di hatinya basat, akan terasa teringat nikmat Allah, minatullah. Kalau di hatinya merasa hanya ingat Allah, akan terasa musyahadah kepada Allah dan seterusnya. Nah, inilah yang kita rasakan sehari-hari dalam amal. Jadi amal kita bagaimana waridat yang ada di dalam batin kita. Wallahu a'lam. Al-a'malu suwarun qaimatun. Wallahu a'lam bissawab.